Selamat datang di Institut Teknologi Sumatera. Dari sini asa dan semangat baru lahir untuk membangun Sumatera dan Indonesia. Inilah ITERA. Dari Sumatera untuk Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kardo Raja Gugu. Saya adalah dosen S1 Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu material teknik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil dan berjumlah 4 SKS yang dibagi menjadi 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang material teknik serta berbagai standar untuk pengujian material, produk, dan lain-lainnya. Cakupan kuliah meliputi antara lain pengelompokan material, sifat material baik secara mekanik, fisik, kimia, dan standar pengujian material antara lain uji tarik, impact, kekerasan, fatigue, dan mulur. Pada mata kuliah ini juga dibahas mengenai ikatan atom, dasar kristalografi, termasuk logam dan sistem pemaduannya. Paduan logam berbasis besi dan dibahas juga mengenai diagram Fe3C, transformasi fasa, non-ferrous alloys, dasar teori perlakuan panas, paduan aluminium ataupun precipitation hardening, penghalusan butir, strain hardening, dan material polimer, keramik, komposit, dan lain-lain. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diberi pengetahuan dasar tentang material sebagai landasan untuk kuliah berikutnya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah material teknik ini adalah 1. Mahasiswa mengetahui berbagai jenis material teknik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan rancang bangun teknik mesin. 2. Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan ilmu teknik mesin dan pengetahuan lainnya yang relevan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah-masalah teknik mesin. Berikut ini adalah materi pembelajaran selama 1 semester, mulai dari pendahuluan dan klasifikasi kebutuhan material dalam dunia industri, kedua struktur atom dan ikatan interatomik, ketiga struktur kristal material padat, keempat ketidaksempurnaan material padat, kelima difusi, enam karakteristik mekanis logam ataupun mechanical properties logam, ketujuh dislokasi dan mekanisme penguatan material logam, 8 konsep kegagalan, 9 diagram fasa, 10 transformasi fase pada logam, 11 proses dan aplikasi paduan logam, polimer, komposit, dan yang terakhir adalah keramik. Metode pembelajaran saat ini dilakukan secara daring ataupun di kelas, bisa melalui aplikasi Zoom, Google Meet, dan bantuan diskusi melalui Google Classroom dan WhatsApp Group. Inovasi strategi kuliah dan kreativitas dosen sebagai perwujudan dari program Kampus Merdeka saya terapkan dalam proses pengajaran dengan tujuan agar mata kuliah ini dapat tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik sehingga indikator ketercapaian pembelajaran bisa meningkat dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk itu, mata kuliah ini juga diharapkan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan minat dan passion masing-masing dan tentunya bisa bersinergi dengan kebutuhan dunia industri. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah material teknik ini antara lain 1. Metode ceramah, yaitu penyampaian materi. Kedua, metode demonstrasi ataupun praktik agar mahasiswa dapat memahami hubungan teori dengan praktik. Yang ketiga, metode diskusi baik di dalam kelas maupun di luar kelas ataupun melalui aplikasi. Metode diskusi ini dilakukan dengan memberikan contoh kasus sehingga mahasiswa dapat memberikan tanggapan dan mampu berpikir kritis dan kreatif sehingga mahasiswa dapat lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya.
Sistem penilaian pada mata kuliah ini disampaikan secara transparan pada saat awal perkuliahan dan tertuang dalam kontrak perkuliahan, di mana UTS memiliki bobot sebesar 35%, UAS sebesar 35%, dan tugas kuis ataupun keaktifan baik secara online dan offline bernilai sebesar 15%, kemudian praktikum mempunyai bobot 15%. Hasil penilaian diberikan secara transparan pada saat tugas ataupun UTS ataupun UAS selesai dikoreksi, sehingga mahasiswa mempunyai waktu ataupun kesempatan untuk mengevaluasi cara belajarnya sesegera mungkin. Baiklah, berikut ini saya akan tampilkan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah material teknik pada mahasiswa teknik mesin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Kardo Rejo Gugu, saya salah satu dosen teknik mesin. Jadi sesuai jadwal kuliah hari ini, bahwa hari ini adalah kuliah material teknik, yang dimana material teknik ini 4 SKS, nanti 3 SKS-nya teori, kemudian 1 SKS-nya adalah praktikum. Dan ini adalah mata kuliah wajib yang wajib diambil oleh seluruh peserta kuliah. Dan ini sebelum kita mulai, karena ini kan mata kuliah baru bagi kalian, Bapak akan coba pengetahuannya mengenai tentang kuliah material teknik. Mungkin yang pertama saya akan coba share mengenai kontrak kuliah gitu ya. Kontrak kuliah di mana kuliah ini apakah sudah kelihatan kontrak kuliahnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini kuliahnya material teknik. Kemudian di sini tujuannya kuliah ini adalah supaya nanti pada saat Anda lulus, maka Anda mendapatkan ilmu terapan mengenai ilmu teknologi bahan. Kira-kira cukup jelas kontrak kuliahnya? Jelas, Pak. Ya. Kemudian Jelas, ini adalah rencana pembelajaran semester kita, di mana nanti dalam 16 kali pertemuan ataupun 14 kali pertemuan ini akan banyak membahas mengenai material teknik. Nah, kemudian nanti semuanya dari pembelajaran ini ada tujuan ataupun capaian pembelajaran yang akan didapat. Nah, sehingga nanti mahasiswa mampu mengetahui berbagai jenis material teknik, kemudian yang nanti digunakan dalam merancang bangun teknik mesin, kemudian mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, ilmu teknik mesin, dan pengetahuan lainnya yang relevan dengan penuh tentu. Dan ini adalah materi pembelajarannya. Untuk bukunya bisa dilihat di slide nanti yang Bapak tunjukkan. Kemudian nanti ada di sini. Kemudian nanti untuk pertemuan pertama kita mempelajari tentang perkembangan material, kemudian klasifikasi, kemudian material maju atau advance material dan karakteristiknya masing-masing. Oke, cukup jelas ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Kali ini kita mempelajari tentang material teknik. Di sini nanti material teknik itu apa, kemudian apa bedanya dengan material science, dan ini adalah buku yang menjadi pedoman untuk bisa dipelajari. Nah, ini buku Kalister, kemudian sudah tersedia di perpustakaan, dan ini adalah buku pendukung lainnya. Oke, ini perkembangan material. Nah, jadi pada saat ini material itu cukup berkembang dari tahun ke tahun, mulai zaman batu, mulai zaman perunggu ya, mulai zaman logam, kemudian sekarang kita masuk
yang zaman yang ada komposit material, kemudian nano, dan itu material-material masa depan. Dan ini berpengaruh terhadap kebudayaan kita gitu ya. Nah, kemudian di sini tentunya material itu berkembang seiring dengan kemajuan manusia dan tergantung ketersediaan material dan material itu kegunaannya apa gitu ya. Kemudian tentunya peradaban manusia yang semakin maju gitu ya akan ditunjukkan oleh perkembangan material ataupun bahan. Nah, jika kita lihat pada dulu itu kita mungkin hanya mengenal pada waktu zaman batu itu ya mengenal hanya batu, kayu, tanah, liat, dan kulit gitu ya. Nah, kemudian saat ini tentunya untuk menghasilkan bahan yang berkualitas ataupun superior gitu ya, tentu ada suatu perlakuan, baik perlakuan panas ataupun penambahan zat. Nah, apa sih yang membedakan tentang material science dan material engineer gitu ya, materials engineering gitu ya. Jika dilihat bahwa material science itu menyelidiki hubungan yang ada antara struktur dan sifat material, sedangkan yang material engineering adalah yaitu ilmu ataupun disiplin ilmu yang merancang ataupun merekayasa struktur material untuk menghasilkan seperangkat properti yang ditentukan berdasarkan hubungan terhadap struktur bahan yang sudah ditetapkan. Nah, tentunya setiap dalam prosesnya pembuatan bahan itu kita ada yang namanya yang kita perhatikan adalah structure, kemudian sifat bahan, kemudian performance, kemudian bagaimana memprosesnya, kemudian nanti ada yang namanya karakterisasi. Nah, ini hal-hal yang paling aspek utama yang menjadi poin ataupun poin penting dalam pemilihan material. Oke. Logam ataupun metal. Nah, sebelum di sini saya teman-teman Bapak pengen tahu bahwa apakah Anda sudah mengenal material ataupun bahan di lingkungan sekitar. Mungkin Bapak akan coba untuk membuat mencari tahu pengetahuan Anda tentang material. Ini mungkin akan Bapak stop share dulu. Gimana? Apakah sudah ada yang bisa bergabung? Nah, ini. Nah, kemudian ada yang menjawab polimer, aluminium, besi, plastik. Nah, ini yang mungkin material yang ada di di sekitar Anda ya, gitu ya. Nah, ada yang termoplastik. Nah, ada yang sudah mengetahui tentang termoplastik, ada yang steel, kemudian ada yang aluminium. Silakan masuk ke menti.com, ketikkan kodenya 55769960. Nah, sebutkan material yang digunakan pada mobil yang Anda ketahui ataupun mobil, contohnya mobil supercar yang ada pada gambar. Nah, ada yang bilang aluminium, karbon, karet, kaca, komposit ya gitu ya. Ada yang sudah tahu mengenai komposit gitu ya. Ini kita lihat klasifikasi material. Material itu terdiri dari 4 pada umumnya gitu ya. Ada logam. Logam itu biasa dipakai di rangka mobil gitu ya. Kemudian yang biasa kita lihat baut mooring, profil aluminium, kemudian ini ada sendok, gunting, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, apa elemen penyusun logam gitu ya? Nah, biasanya logam itu terdiri dari satu ataupun atau lebih dari elemen metalik gitu ya. Contohnya
Fe, Al, Cu, titanium, emas, kemudian nikel. Kemudian logam itu juga terdiri dari yang non-metalik, contohnya karbon, hidrogen, oksigen yang mungkin jumlahnya relatif lebih sedikit gitu ya. Biasanya kalau besi itu Fe2. Orang sudah menyebutkan ada yang polimer gitu ya. Nah, ini polimer biasanya kita temui sekarang ini di 3D printing, kemudian botol-botol plastik. Kemudian apa itu penyusunan senyawa polimer? Ya, senyawa polimer itu biasanya kita sebut dengan plastik dan karet gitu ya. Kebanyakan sama organik yang terdiri dari karbon, gugus CH ya gitu ya, dan elemen non-metalik lainnya. Nah, material keempat, adanya komposit. Kira-kira ada yang tahu pengertian komposit? Oke, kemudian ini adalah grafik hubungan material terhadap densitas. Ada yang semikonduktor yang biasa dipakai di chip-chip komputer. Mengapa kita belajar material ataupun engineering? Ada yang mau menjawab? Oke. Ya, gimana, Mikael? Menurut saya untuk mengetahui kekuatan dari material tersebut. Oke, mengetahui kekuatan dari material tersebut. Ada lagi yang ingin menambahkan? Pentingnya dalam mempelajari tentang bahan. Nah, jadi sampailah kita kepada kesimpulan bahwa terdapat 6 klasifikasi izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Mungkin simpel aja pertanyaannya, Pak. Kan tadi seperti Bapak bilang, komposit itu kan dia udah perpaduan antara beberapa bahan gitu, Pak ya. Ya. Kenapa nggak semua di dunia ini itu pakai komposit aja, Pak? Jadi kan lebih mantap gitu, Pak. Ya. Hasilnya. Ya, baik. Pertanyaannya sederhana dan itu kebutuhan kita semua gitu ya. Jadi manusia semua itu tidak ada yang cukup puas gitu ya. Sudah ada logam, ada polimer, kemudian ada keramik, kemudian mintanya komposit.
Bapak berikan semacam lebih ke arah quiz tapi berbentuk games gitu ya. Apakah pelajaran hari ini dapat dimengerti gitu ya. Kemudian sebentar. Oke, sudah kelihatan ya semuanya? Iya, Pak. Ya. Oke. Bapak buat semacam games kecil gitu ya. Games kecil. Bentar, Bapak bukakan dulu. Oke, coba masuk ke Kahoot. Kemudian ketikkan kode game pinnya 8527511. Apakah bisa? Ya, sudah masuk YSQL. Mungkin dengan 10 orang kita akan mulai. Oke, selesai sudah kuisnya. Kita lihat peringkat 3 Fadil gitu ya. Peringkat 2 ada Fikri. Kemudian peringkat pertama adalah Adiaksa gitu ya. Oke, selamat kepada pemenangnya gitu ya. Pertanyaannya hampir semua bisa menjawab dengan benar. Kemudian kuliahnya kali ini kita cukupkan sampai hari ini, dan tentunya mudah-mudahan apa yang ada pertanyaan sampai di sini cukup? Dari saya cukup, Pak. Oke, cukup ya. Lihat cukup, Pak. Oke, baik. Kita akan terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan berikutnya di jam yang sama, dan nanti feel free untuk jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan secara langsung melalui grup. Dan oke, jadi Bapak minta pendapat kalian mengenai pelajaran hari ini. Sudah kelihatan mentinya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Jadi silakan masukkan kodenya 52817823. Oke. Oke, seru, tidak bosan. Seru Pak, ada kuisnya, mudah dipahami. Kuisnya variatif ya. Oke, gaspol. Kemudian asik, seru. Penggunaan gamesnya, penjelasan Bapak jelas. Oke, jadi ini sebagai upaya untuk memberikan masukan kepada saya untuk bisa memberikan pengajaran yang lebih baik lagi, sehingga bisa pelajaran yang diberikan lebih mudah dimengerti gitu ya. Oke, banyak ilmu yang menarik. Oke, jika sudah, oke, ada yang minta request hadiah Pak. Ya, hadiahnya nanti bisa kita akumulasi dulu berapa peringkat setiap perkuliahan. Demikian ya, demikian kuliah kali ini. Semoga kuliah hari ini bisa banyak memberikan pengetahuan gitu ya. Kemudian semoga kuliah ini juga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat pagi, salam
sehat dan selamat beraktivitas semuanya. Selamat pagi Pak, terima kasih Pagi, banyak Pak. sharingnya, Pak. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Demikianlah video PDD UKT PT untuk mata kuliah material teknik ini. Semoga video ini dapat memberikan gambaran proses pembelajaran pada mata kuliah material teknik. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen dari Kemendikbud, rekan sejawat, staf, mahasiswa, dan seluruh sivitas Institut Teknologi Sumatera. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian video saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.